Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Innova Rijanto, berasal dari SKDA 8 dengan NIM G0023081. Di sini aku mau menjelaskan tentang anatomi di blok 1.3. Emang ada apa aja sih? Oke, jadi di anatomi blok 1.3 itu ada yang pertama, lapisan dinding abdomen. Nah, kita pasti penasaran, ada apa aja sih? Nah, jadi di dinding abdomen itu dibagi jadi dua ya lapisannya, ada di anterior sama posterior. Nih, ada di anterior sama di posterior. Oke, next. Jadi kalau di anterior itu susunannya apa aja? Ada kulit, terus fascia superficialis. Nah, di fascia superficialis itu ada fascia camper sama fascia scarpa. Itu apa? Nah, ada aku jelasin. Terus ada fascia profunda, terus ada musculus et aponeurosis, terus ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, sama peritoneum parietal. Nah, di musculus et aponeurosis itu ada musculus seperti musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus rectus abdominis, sama musculus transversus abdominis. Nah, oke, lanjut. Jadi di fascia superficialis itu ada fascia scarpa sama fascia camper ya tadi. Jadi yang membedakan tuh apa sih? Jadi fascia camper itu tersusun dari panniculus adiposus. Kalau di fascia scarpa tersusun dari stratum membranosum. Nah, kita tahu nih, kalau di fascia scarpa ya, dia itu bisa meluas ke beberapa bagian. Kalau misalnya di bagian perineum dia nanti menjadi fascia coles, kalau di skrotum menjadi fascia dartos, kalau di paha dia membentuk menjadi fascia lata. Nah, fascia lata itu biasanya dilekati oleh linea alba. Kalau linea alba, ya benar, linea alba sama symphysis pubicum ya. Oke, ini fascia superficialis ya. Jadi ini fascia dartos. Ini symphysis pubica. Terus abis itu dia juga dilekati sama yang lainnya ya, Kak. Ini adalah gambarannya ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Fascia profunda itu hanya terdapat lapisan tipis yang menutupi muskulus dan letaknya tepat di sebelah dalamnya fascia scarpa. Nah, di sini tuh juga lapisan itu nggak terlalu jelas ya sebenarnya. Tapi yang jelas banget itu adalah musculus transversus abdominis. Itu jelas banget. Tapi yang lainnya nggak terlalu jelas. Lanjut ke musculus et aponeurosis. Jadi musculus et aponeurosis itu dia terbagi menjadi dua, flat muscle sama vertical muscle. Nah, di flat muscle itu apa aja sih? Jadi flat muscle itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, sama musculus rectus abdominis. Nah, transversus, mohon maaf. Nah, di musculus obliquus externus abdominis itu terdapat ligamentum inguinal. Itu apa? Nanti aku jelasin. Terus kalau di vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, di musculus rectus abdominis itu biasanya terdapat intersectiones tendinae. Nah, itu di mana aja letaknya setara dengan processus sipoideus, setara dengan umbilicalis, atau di antara keduanya. Lanjut. Apa nih? Kenapa? Oke, lanjut. Jadi dia kan di antara keduanya. Ini musculus et aponeurosisnya itu macam-macam ya. Ada eksternal, oblique, transversus abdominis, terus ini uh, gambarannya ya. Lanjut. Oke. Nah, jangan lupa di sini tuh juga terdapat vagina musculi recti. Vagina musculi recti itu apa sih? Vagina musculi recti itu yang membungkus fat muscle. Ya, yang membungkus vertical muscle deh, kok flat muscle, mohon maaf ya. Vertical muscle. Nah, itu terbentuk dari aponeurosis 3 musculus horizontal. Apa aja ya tadi, yang obliquus externus, obliquus internus, sama apa tadi? Itu rectus abdominis. Nah, ini tuh isinya kok rectus abdominis, transversus, mohon maaf. Nah, ini tuh isinya apa aja sih? Ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, terus ada arteri vena epigastrical superior et inferior, sama ujung terminal nervi intercostal 6 sampai 11 dan nervus subcostal. List. Oke, lanjut ke fascia transversalis. Nah, di fascia transversalis itu dia merupakan lanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat itu di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Ya, fascia transversalis. Nih, ini susunannya. Gitu deh. Lanjut.
Nah, terus ada di fascia extraperitonealis. Extraperitonealis itu jadi berisi jaringan lemak ya. Jadi kalau misalnya fascia itu menghadap ke anterior itu namanya periperitoneal. Ya, kalau menghadap ke belakang, posterior itu ke retroperitoneal. Dan di sana juga terdapat viscera, viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal. Kayak gitu. Nih gambarannya ya. Hihi. Oke, lanjut. Jadi peritoneum parietal. Nah, di peritoneum parietal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum sama kavum peritonei. Nah, di peritoneum itu terdapat dua, yaitu peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Jadi kalau mau tahu bedanya gimana, kalau visceral itu pokok yang dalam-dalam lah. Nah, terus kalau di kavum peritonei ada kavum peritonei mayor sama kavum peritonei minor. Terus ada juga yang sebuah bangunan yang menggabungkan di antara keduanya yaitu disebut foramen epiploica winslawi. Gitu. Next, dinding abdomen posterior, ya susunannya tuh sebenarnya hampir sama ya, cuman dia berbeda guys. Bedanya apa? Kalau di posterior itu nggak ada yang namanya fascia profunda sama fascia transversus. Nah, kalau di sini langsung kulit, fascia superficialis, musculus et aponeurosis. Nah, di sini ada lapisan-lapisan. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus ada apa apa fascia extraperitonealis sama peritoneum parietal. Nah, kalau di sini itu muskulus-muskulusnya kan di lapisan-lapisan, sedangkan kalau tadi di anterior kan dia enggak ya langsung banyak ya. Jadi kalau di lapisan-lapisan perlu kita tahu lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Terus itu latissimus dorsi itu famous di blok 1.2 kemarin ya, jangan lupa. Terus kalau misalnya yang di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus serratus posterior inferior, musculus erector spina sama musculus um, longissimus dorsi. Terus kalau di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinal sama musculus obliquus internus abdominis, mohon maaf. Terus kalau yang di lapisan terakhir itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas sama musculus transversus abdominis kayak gitu. Lanjut di rectum proprium. Rectum itu apa ya? Bagian yang paling distal dari usus besar, terus dibatasi oleh kolon sigmoid. Kolon sigmoid itu mana ya? Yang bentuknya kayak S gitu. Habis itu di bagian proksimal itu dibatasi oleh kolon sigmoid. Dan kalau menyatu dalam saluran anus, dia itu di bagian distalnya. Kayak gitu, guys. Nah, di itu tadi oke, jadi tadi di anatomi rectum proprium aku mau nambahin kalau dia itu panjangnya sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, abis itu dia bentuknya kan S ya. S kayak gitu. Terus mula-mula rektum itu mengikuti kecembungan os sacrum, flexura sacralis lalu memutar ke belakang setinggi os coccygeus dan berjalan melalui dasar pelvis, flexura perinealis, akhirnya rektum menjadi kanalis analis dan berakhir pada anus. Nah, sepertiga atas rektum itu merupakan bagian yang sangat lebar, yaitu ampula recti. Nah, di ampula itu terisi, maka timbul perasaan ingin defekasi ya. Jadi kalau emang keberat berak itu biasanya ampula rectinya itu udah kayak penuh gitu ya kan. Kayak gitu guys. Oke, lanjut ke kanalis analis. Yo, kanalis analis ini dia itu ada tiga ya, ada segmen di anus itu terbagi menjadi tiga, ada zona columnaris, terus ada zona alba, pecten analis, sama cutanea. Nah, emang di itu ada apa aja? Ini gambarannya ya guys, kalian harus melihat gambar kalau anatomi jujur. Nah, di anatomi kanalis analis itu kan tadi ada kolumna analis yang merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika. Nah, dia juga lipatan tunika mukosa longitudinalis, mohon maaf, karena adanya anastomosa arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis. Terus ada valvula analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus yang ketiga ada sinus rectalis. Sinus rectalis itu apa? Merupakan cekungan antara valvula analis kayak gitu. Nah, habis itu otot-ototnya di kanalis analis itu ada muskulus ya ini yang sering keluar ya,
kemarin di Peritas juga keluar, ada musculus sphincter ani internus, itu merupakan otot polos, merupakan kontinuasi lapisan otot sirkuler. Terus musculus sphincter ani externus, itu otot skelet, ya kan. Dia kontrol voluntar melalui nervus pudendus, ya. Dia memiliki segmen berbeda, yaitu pas res subcutanea superficialis. Terus ada musculus corrugator ani, itu merupakan otot polos, merupakan kontinuasi lapisan muskular longitudinal. Terus ada musculus puborectalis, bagian dari musculus levator ani, membentuk lengkung di belakang rektum, ya, untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexura perinealis. Nah, kelakuan yang terjadi pada rektum memungkinkan penyimpanan feses dalam ampula rekti berupa otot skelet, kontrol voluntar melalui nervus pudendus, dan cabang langsung plexus sacralis. Oke, lanjut. Untuk vaskularisasinya rektum anus itu ini ya guys, dia itu macam-macam. Jadi ada vena, ada Oke, jadi jangan lupa ya, kalau ini pencernaan tuh sudah masuk foregut, midgut, dan hindgut, kita harus tahu, kita identifikasi dulu rektum sama anus tuh letaknya di mana. Di hindgut. Nah, di hindgut itu berarti asalnya dari kalau arteri, itu arteri mesenterica inferior. Benar. Nah, dia tuh bercabang menjadi arteri colica sinistra, terus arteri sigmoidea sama rectalis superiores. Wah. Terus kalau venanya semuanya sama, vena mesenterica superior sama vena mesenterica inferior. Nah, kalau vena mesenterica superior itu langsung bermuara ke vena porta hepatis. Terus kalau vena mesenterica inferior dia ke vena lienalis dulu, baru ke vena porta hepatis. Kayak gitu. Nah, untuk gambar-gambarnya kalian bisa lihat ini ada rectalis, terus ada rectalis juga, ada mesenterica inferior. Ya, kalau venanya ini, vena rectalis superior, ada rectalis media, terus apa VV kecil itu, aduh aku agak lupa ya. Venula ya, yang kecil itu. Kalau AA itu kan arteriole ya. Oke. Begitu. Nah, terus kita lanjut ke inervasinya. Inervasi rektum dan anus. Pokoknya ya, kalau parasimpatis itu sudah pasti nervus vagus. Itu nervus vagus. Nah, terus kalau yang simpatisnya itu, kalau bagian rektum itu nervus planici pelvici. Ya, jadi kalau inervasinya, tapi sebenarnya itu lihat juga ya guys. Kalau simpatisnya itu, parasimpatisnya pokoknya itu ya. Tapi kalau di khusus rektum beda guys. Rektum tuh beda gitu, emang beda ya. Inervasinya kalau di itu kebanyakan ya di nervus vagus, tapi ada juga yang kayak simpatisnya tuh spline lumbalis, terus parasimpatisnya ada splenici pelvici itu. Terus kalau vaskularisasinya tadi aku tambahin, kalau kan ada rectalis tadi ya, rectalis superior, inferior, sama media, itu sebenarnya cabangnya beda ya. Kalau yang superior itu di mesenterica inferior, terus kalau yang media itu iliaca, cabang dari arteri iliaca interna. Terus kalau yang inferior, yang arteri rektal inferior itu arteri iliaca interna juga. Kalau vena rectalis superior beranastomase dengan rectalis media et inferior yang akan menuju vena porta hepatis. Nah, kayak gitu. Ya, terus drainase itu yang di atas linea pectinea itu bermuara ke vena porta. Kalau yang di bawah linea pectinea itu bermuara ke vena cava inferior. Kayak begitu guys. Jadi harus diingat-ingat karena ini emang sepenting itu. Lanjut ke peritoneum. Peritoneum itu ada apa saja? Ini gambarnya ya. Peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Peritoneum merupakan selaput serosa yang melapisi dinding rongga perut dan terletak pada organ perut dan panggul. Di antara dua lapisannya itu, parietal dan visceral, terdapat rongga peritoneum. Peritoneum itu lapisan tipis dan licin. Jadi kayak dia udah slippery, terus
sangat tipis ya. Fungsinya apa? Sebagai pelumas, pelicin, biar mencegah gesekan antara visceral abdomen, terus dia menyimpan lemak, terus pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Ya emang penting, karena kalau nggak ada peritoneum, organ kita tuh merucut itu bahasa Indonesianya merusut, meluncur, melorot ya, terus mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Iya bisa ya, pada penderita DM itu disuntik ya lewat perut. Just nice to know aja, sebenarnya nggak penting sih. Oke lanjut, peritoneum itu ada dua ya kan, peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Yang membedakan tuh apa? Jadi itu yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau ini tuh melapisi langsung permukaan organ visceral abdominis, baik sebagian maupun semuanya. Kalau sebagian kan retro, kalau semuanya kan intraperitoneal kayak gitu. Organ-organnya apa aja ya itu nanti bakalan aku jelasin lah ya. Oke, perbedaannya itu apa sih? Jadi yang membedakan itu lapisan peritoneum itu ada visceral dan parietal kan. Itu yang membedakan adalah organ di dalamnya. Nah, mereka tuh mau bentuk suatu organ yang disebut cavum peritonei, dan dalam keadaan normal tuh cavum itu berisi cairan serosa yang dikit. Cairan itu fungsinya untuk lubrikan, jadi kayak pelicin juga, biar bisa bergerak tanpa adanya friksi. Karena kalau saling bergesekan kan bisa menimbulkan yang namanya gangguan ya. Nah, kalau misalnya ada perputaran saat embryonal, saat dewasa, cavum peritonei itu merupakan suatu organ yang utuh, tidak lagi suatu organ yang utuh, suatu rongga yang utuh, tapi terpisah menjadi dua, dan mereka bergabung dengan yang tadi aku jelasin, ada foramen epiploica winslowi ya. Yang membedakan itu ada cavum peritonei mayor sama cavum peritonei minor kayak gitu. Nah, terus yang membedakan itu apa ya? Organnya, so yes and so pasti. Emang apa sih yang membedakan? Ya organnya. Oke. Jadi kalau misalnya di organ di apa retroperitoneal itu ada set pakar, suprarenal gland, aorta, duodenum, terus P-nya itu pankreas, U-nya itu apa ureter ya, ureter atau apa? Kalau lupa, mohon maaf. C-nya itu kolon, terus K-nya itu kidney, ginjal, E-nya itu esophagus, L-nya itu rektum, kayak gitu. Ya, itu emang harus diingat-ingat. Pokoknya yang selain itu masuknya ke intraperitoneal kayak gitu. Terus duplikator peritoneal. Jadi di duplikator peritoneal itu ada 3 ya. Ada 3. Apa aja sih? Mesenterium. Terus ada habis mesenterium itu ada apa? Ligamentum. Sama yang namanya terakhir itu apa sih? Aku kok lupa. Omentum. Nah, mohon maaf ya, agak lupa ya anaknya. Jadi, kalau misalnya di mesenterium itu tergantung lagi di posisinya. Emang posisi itu mempengaruhi ya guys ya, mempengaruhi dan sudah beda lagi namanya. Jadi kalau di duplikator peritonei itu emang ada apa aja sih? Dia itu kalau misalnya di duplikator peritonei itu kalau di omentum itu kan ada omentum maius sama omentum minus. Terus kalau di mesenterium tergantung lokasi. Lokasinya kalau misalnya di kolon jadi mesokolika, kalau appendix kalau di peritoneum itu jadi mesenterium. Tapi kalau omentum itu ada omentum maius dan omentum minus ya. Omentum maius itu dia isinya ada ligamennya apa aja, ada gastrokolika, gastroprenica, gastrosplenica sama splenorenal. Kalau omentum minus itu ada ligamentum hepatoduodenal sama gastrika hepatica. Terus kalau ligamentum, iya lagi-lagi ke posisi. Kalau di hepat itu ada ligamentum falciform, hepatoduodenal sama gastrika hepatica. Terus kalau di gaster itu ada gastrokolika, gastrosplenica sama gastroprenica. Ya, itu. Lanjut, omentum maius ya yang tadi aku jelasin, di situ ada ligamen-ligamennya, terus omentum minus dan ligamentumnya. Terus mesenterium itu yang di daerah peritoneum ya, berarti. Nah, lanjut ke greater sac dan lesser sac, lalu foramen Winslowi. Wow, menarik gak sih? Jadi, dijelaskan bahwa apa ya, rongga peritoneal itu adalah space, ruang antara parietal dan visceral dari si
cavum peritoneal tadi. Nah, itu terbagi menjadi dua cara kan gitu ya, yang selain berkomunikasi satu sama lain. Nah, Greater sac itu lebih gede dibandingkan yang lesser sac. Dari namanya aja udah tahu ya, greater udah pasti kayak wow lebih besar daripada yang lesser. Nah, di apa Oke, jadi kalau si Greater sac itu dia itu lebih gede dan itu extend dari diafragma gitu ya, letaknya dari diafragma gitu. Terus dia terbagi menjadi dua kompartemen. Apa aja sih? Jadi ada supracolic compartment dan intracolic compartment. Terus what is the differences antara supracolic dan infracolic itu apa sih? Jadi kalau supracolic itu di bawahnya mesocolon transverse mesocolon, terdiri dari perut, liver, terus spleen atau lien ya. Terus habis itu kalau infrakolik itu di bawahnya transverse mesocolon juga, dan kebanyakan mengandung large intestine, usus halus, dan small intestine, sama usus halus dan usus besar ya. Terus lanjut ke lesser sac. Lesser sac itu punya nama lain apa? Omental bursa. Mohon maaf. Itu letaknya di posterior dari perut dan di bawahnya dan lesser omentum itu apa ya? Dia di depan dari anteriornya dari pankreas dan duodenum. Fungsinya itu adalah untuk mengizinkan unrestricted movement, jadi mengizinkan pergerakan yang tidak terbatas dari perut. Dan greater sac sama lesser sac atau omental bursa itu dia berkomunikasi melalui sebuah bangunan yang disebut dengan foramen epiploica winslowi. Nah, kalau mau tahu lebih detail itu bakalan dibahas another time karena kita nggak akan konsentrasi ke sana. Lanjut ke foramen epiploica winslowi. Kita tahu bahwa foramen epiploica winslowi itu adalah foramen yang menghubungkan atau membuat si lesser sac sama greater sac itu bisa berkomunikasi. Nah, foramen epiploica winslowi itu juga ada batasnya gitu loh. Dia berbatasan sama apa aja sih? Kita tahu kalau di anterior dia berbatasan sama hepatoduodenal ligamentum hepatoduodenal. Terus kalau yang posterior itu berbatasan dengan inferior vena cava dan diafragma yang bagian kanan, right crust of the diaphragma. Dan kalau superior itu berbatasan sama liver, hati. Benar. Hati yang lobus caudal. Habis itu kalau yang inferior itu berbatasan dengan duodenum pars superior. Seperti ya, itu adalah ini daftar pusaka yang aku pakai. Cukup sekian dari aku. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ini membantu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, see you on my next practicum maybe. No, not maybe sih. So yes and so pasti ya. Tapi see you aja di blog 2.1 dan seterusnya. Bye. Thank you everyone.